Teman-teman pernah merasa kesusahan untuk mencoba menerapkan sikap-sikap positif? Pada video kali ini kita akan coba sedikit mengupas ya teman-teman tentang apa yang teman-teman rasakan. Baiklah teman-teman semua, pada kali ini kita akan coba membahas buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya 7 kebiasaan orang-orang efektif. Nah, jadi di sini Stephen Covey nanti akan mencoba berbagi pandangannya bagaimana sih habit-habit ataupun kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang efektif itu. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas dahulu bagian pertamanya, yaitu paradigma dan prinsip. Pada buku Stephen Covey ini sendiri, sebelum beliau menyebutkan apa-apa saja kebiasaan-kebiasaan orang efektif itu, nah, jadi Stephen mencoba membahas dahulu paradigma dan prinsip, dasar-dasar bagaimana supaya kita bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan dari orang efektif itu sendiri. Paradigma itu sendiri teman-teman ialah bagaimana cara kita memandang sesuatu, tapi bukan dengan indera penglihatan kita, melainkan dengan bagaimana perasaan kita ataupun tafsiran kita berdasarkan apa yang kita pikirkan dan bagaimana cara berpikir kita, cara pandang kita. Untuk mencoba lebih memahami lagi terkait paradigma ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait berpikir secara objektif. Nah, jikalau saya tanya teman-teman, apakah teman-teman percaya bahwa berpikir objektif itu benar-benar ada atau enggak? Ini kita bisa diskusikan dahulu. Nah, jadi menurut KBBI sendiri, objektif itu adalah berpikir secara apa yang kita lihat tanpa ada dipengaruhi oleh perasaan atau penglihatan pribadi. Nah, itu yang dinamakan berpikir objektif. Sedangkan teman-teman, kita tahu bahwa setiap orang punya kepala berbeda, setiap orang punya cara pandangnya yang berbeda, sehingga itulah yang akan mempengaruhi cara tafsiran mereka untuk menilai segala sesuatu. Nah, boleh jadi apa yang kita lihat itu sama-sama A, boleh jadi kita melihat sama-sama B, namun tentu berdasarkan prinsip, paradigma, ataupun cara kita berpikir ataupun nilai-nilai yang kita pegang, kita akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Oke, kita ambil contoh pada gambar kali ini. Teman-teman bisa melihat gambar yang telah ditampilkan. Nah, jadi coba teman-teman lihat. Coba lihat sekitar beberapa detik untuk gambar ini. Kira-kira apa yang teman-teman lihat? Ya, silahkan disimpan jawabannya di dalam kepala masing-masing terlebih dahulu. Oke, teman-teman sudah mendapatkan jawabannya. Saya akan menyebutkan bahwa jawabannya itu adalah seorang wanita. Tapi tunggu dulu, kira-kira ada nggak jawaban yang lainnya? Kalau saya sebutkan juga jawabannya adalah seorang yang memakai jaket tebal berada di musim dingin, apakah teman-teman juga akan percaya? Kedua jawaban ini sama-sama betul teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman bahwa teman-teman melihat hal yang sama, tetapi teman-teman menafsirkan satu yang teman-teman lihat itu dengan dua penafsiran yang berbeda. Nah, ini bukanlah hal yang bersifat logis, tetapi ini adalah psikologis. Dari dua hal penafsiran yang berbeda ini, tentunya teman-teman akan mencoba mengambil tindakan yang berbeda. Jikalau teman-teman menafsirkan ini sebagai orang yang berjaket tebal yang sedang dihadang salju, tentunya teman-teman akan mencoba menolongnya. Dan namun jikalau teman-teman melihatnya adalah wanita biasa yang sedang cuma santai dan cuma melihat biasa saja, tentunya teman-teman berpikir dia tidak butuh pertolongan apa-apa. Setelah kita mengetahui apa itu paradigma, jadi kita bisa melihat bahwa paradigma itu sebenarnya menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Dan jikalau kita ingin memeriksa kembali paradigma kita, nah tentunya kita harus memeriksa kembali prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang. Berbicara terkait prinsip itu merupakan acuan-acuan untuk manusia. Nah, kita sebut saja untuk di Indonesia, kita sharingnya itu adalah yang kita terapkan itu adalah prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama. Prinsip itu berbeda dengan nilai. Orang pencuri itu bisa saja memiliki nilai-nilai hidup, namun tidak memiliki
prinsip yang benar. Teman-teman pasti tahu dengan cerita Robin Hood, bagaimana heroiknya dia untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tertindas. Namun ketika saya tanya, apakah tindakan Robin Hood dalam mencuri, apakah itu dibenarkan? Nah, di dalam agama tentunya tidak. Nah, makanya prinsip-prinsip itu tidak akan sama dengan nilai-nilai. Teman-teman boleh memiliki nilai-nilai yang bila nilai-nilai yang bagus, tetapi jika tidak dibarengi dengan prinsip yang sama, maka itu sama saja dengan tidak. Jadi kalau dianalogikan, prinsip itu adalah wilayah, teman-teman, wilayah. Lalu nilai-nilai itu adalah petanya. Jadi teman-teman, jikalau teman-teman berada di Jakarta namun memakai peta Bandung, teman-teman tidak akan pernah mencapai tujuan teman-teman. Anggap saja teman-teman mau ke tempat A, tetapi dengan memakai peta yang salah, teman-teman tidak akan pernah sampai. Nah, di situ juga lah prinsip dan nilai-nilai yang harus kita ambil, teman-teman. Semakin akurat peta, semakin sesuai peta dengan wilayah yang kita tinggali sekarang, maka akan semakin mudah untuk mencapai tujuan kita. Nah, begitu juga prinsip dan nilai-nilai. Jika memiliki prinsip yang benar, nilai-nilai yang benar, teman-teman akan lebih mudah untuk menjadi orang-orang yang efektif. Kebiasaan menurut Stephen Covey sendiri adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan juga keinginan. Jadi teman-teman, jikalau teman-teman ingin membuat sebuah kebiasaan, setidaknya teman-teman harus punya minimal 3 komponen ini: pengetahuan, keinginan, dan keterampilan. Teman-teman boleh ada pengetahuan, boleh ada keterampilan, tetapi jika teman-teman tidak punya keinginan, teman-teman tidak akan bisa menerapkan sebuah kebiasaan. Dan juga hal-hal lain seperti itu juga. Kawan-kawan punya keterampilan, punya keinginan, tetapi jika tidak punya pengetahuan, tentunya teman-teman tidak akan bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa untuk menerapkan kebiasaan itu teman-teman butuh diskusi dan juga banyak membaca. Dari segi pengetahuan, dari segi keterampilan, teman-teman harus menerapkannya, harus mencobanya untuk berulang-ulang. Dan juga keinginan, teman-teman harus punya konsistensi dalam kehidupan bagaimana untuk bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan. Jadi Stephen Covey itu menyarankan untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan itu berdasarkan fase kematangan dari seorang manusia. Jadi fase kematangan seorang manusia itu, pertama manusia itu memulai dari fase ketergantungan. Lalu yang kedua, fase kemandirian. Lalu yang ketiga adalah fase kesaling ketergantungan. Fase kematangan ini didasarkan kepada paradigma sosialnya. Jikalau kita berbicara tentang paradigma ketergantungan, nah jadi kita bisa melihat fokusnya itu kepada kamu. Kamu salah karena tidak menolong saya. Kalau saja kamu menolong saya, pasti tidak akan begini. Nah, itu adalah paradigma ketergantungan, teman-teman. Pada hakikatnya secara sosial, kita tidak bisa melakukan itu sendiri, dan kerap untuk menyalahkan yang lain. Nah, itu adalah paradigma ketergantungan. Nah, semakin manusia bertumbuh secara sosial, nanti akan naik level ke paradigma kemandirian. Jadi, paradigma kemandirian itu paradigma yang berfokus kepada saya, aku bisa melakukannya sendiri, aku bisa melakukan ini, aku bisa menghandle ini. Nah, jadi manusia itu sudah mandiri secara sosial dan tidak perlu lagi menyalahkan orang-orang lain. Nah, namun tidaklah lengkap manusia itu sebagai makhluk sosial hanya dengan paradigma aku saja. Karena kita tahu makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling membutuhkan. Jadi level tertinggi dari manusia itu adalah paradigma kesaling ketergantungan. Jadi di mana paradigma yang berfokus pada kita. Kita bisa melakukannya, kita salah, kamu tidak salah, kita yang salah. Nah, itu adalah paradigma kesaling ketergantungan, teman-teman. Jadi, apa sih perbedaan kesaling ketergantungan dengan paradigma ketergantungan? Ya, jelas sangat berbeda. Karena orang yang memiliki paradigma kesaling ketergantungan, pada dasarnya dia adalah orang yang mandiri. Berbeda dengan orang yang ketergantungan. Orang ketergantungan itu sangat tidak memiliki kemandirian. Jadi, ketika melakukan sebuah teamwork kerjasama,
Yang dibutuhkan adalah paradigma kesaling ketergantungan, karena secara mandiri dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dan nanti bisa untuk mencoba bekerja secara bersama-sama. Karena orang ketergantungan, jangankan untuk bekerja bersama, untuk dirinya saja dia tidak selesai. Bicara sedikit ya teman-teman tentang efektif menurut Stephen Covey. Nah, kira-kira teman-teman ketika disungguhkan kata efektif, apakah teman-teman akan berpikir, ya dikasih nih segudang tugas nih, semakin tinggi persentasenya maka kita akan semakin efektif. Nah, Stephen Covey itu memiliki pandangan yang berbeda teman-teman. Jadi menurut Stephen Covey, efektif itu ketika produksi dan kapabilitas produksinya itu seimbang teman-teman. Nah, produksi itu adalah hasil yang kita hasilkan, dan juga kapabilitas produksinya itu adalah kemampuan dari si produsennya itu. Nah, jikalau kita berbicara nih tentang pribadi, produksi itu adalah apa-apa saja yang kita lakukan. Kalau kapabilitas produksinya itu adalah kesehatan kita, pengetahuan kita untuk bertumbuh, semangat kita, dan lain-lain. Nah, jadi sedikit ada cerita nih teman-teman. Cerita di dalam buku Stephen Covey itu tentang telur angsa emas. Nah, dan angsanya dan juga peternaknya teman-teman. Angsa ini dia memiliki produksinya itu kita sebut saja 2 atau 3 telur per hari. Hari demi hari terus berlanjut. Nah, si peternak itu udah mulai ya cukup ada rasa tamak ya yang sampai ke dirinya. Jadi dia berpikir bahwa ya ini kayaknya nggak bisa nih, cuma 2-3 aja terus nih. Jadi si peternak teman-teman itu mencoba untuk memotong si angsa dengan harapan ada banyak telur di dalam badan si angsa. Namun apa yang dia dapati teman-teman, ternyata nihil besar, nggak ada apa-apa. Sehingga si peternak itu kehilangan 2 hal teman-teman. Yang pertama, telur emasnya nggak ada. Yang kedua, si penghasilnya itu juga nggak ada lagi teman-teman. Nah, begitu juga teman-teman jikalau kita mengkaji efektif, baik itu dari segi pribadi ataupun dari segi di dalam tim ataupun bersama teman-teman. Nah, kita tidak bisa mengatakan hal itu efektif jikalau kita melakukan banyak hal tetapi kita tidak menjaga kesehatan kita ataupun semangat kita ataupun pengetahuan kita sehingga kita terus berkembang. Tim itu juga seperti itu teman-teman. Jangan harap kita mengatakan tim ini efektif jikalau kita hanya mementingkan hasil saja. Kapabilitas produksinya itu harus diperlihatkan juga dan dipertimbangkan juga, diperhatikan. Kita perhatikan semangat tim seperti apa, bagaimana kesehatan tim, dan juga bagaimana pengetahuan tim untuk terus bertumbuh teman-teman. Itu sedikit pembahasan dari buku 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan orang-orang efektif. Bagian pertama itu paradigma dan prinsip. Ya, berharap video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan juga saya berharap satu lagi teman-teman punya semangat ataupun keinginan, rasa ingin tahunya lebih untuk membaca buku ini. Jikalau teman-teman ingin tahu lagi pembahasan yang lebih lanjut, ya pantengin terus video kami di channel YouTube Kacamata. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.